Halo Sobat Investor semua, hari ini gue mau nge-review salah satu reksadana yang menurut gue cukup bagus juga secara kinerja masa lalu, terutama untuk 1 tahun terakhir, yaitu reksadana Trim Syariah Saham. Kira-kira bagaimana ya menurut pendapat gue soal Trim Syariah Saham ini? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Nah, Trim Syariah Saham. Trim Syariah Saham ini ya, dia merupakan bagian dari Trimegah Asset Management. Trimegah Asset Management ini ya, seperti apa sih Jess gitu. Karena gue biasanya kalau untuk menilai reksadana ini bagus atau tidak, gue harus lihat manajer investasinya itu seperti apa. Apakah sudah terkenal ataukah belum. Nah, Trimegah ini sendiri, gue juga sudah pernah punya pengalaman untuk visit ke kantor mereka, dan gue juga mungkin kalian yang udah pernah nonton gue di Bibit, itu gue juga pernah ngobrol bareng sama salah satu uh, orang dari mereka juga, ya. Dan ya, gue juga cukup mengenal mereka, dan gue lihat juga performance-nya bagus, gitu loh. Dari mereka juga secara uh, apa ya, mereka tuh nggak pernah ada masalah sama OJK sejauh yang gue tahu ya, itu. Walaupun kalau kalian pengen tahu, kalian bisa search di Google tuh, Trim Syariah Saham atau manajer investasi Trim ya, atau Trimegah. Nah, nanti setelah itu kalian bakal lihat, oh ada nggak nih masalah? Kalau misalkan nggak ada masalah sama OJK, it's a good thing, berarti bagus. Itu reputasinya, kalian bisa lihat dari situ. Kedua juga kalian bisa lihat daripada kira-kira rata-rata kinerja reksadana yang dikelola oleh Trim ini bagus atau enggak. Kalau memang mereka emang bagus, ya udah gitu loh. Ini berarti reputasinya bagus. Itu dari segi reputasi. Yang kedua, gue biasanya menilai daripada aset under management atau dana kelolaan pada reksadana. Di situ biasanya tulisannya AUM. AUM itu guys, biasanya tuh kita untuk tahu apakah reksadana ini populer apa enggak di masyarakat. Kalau reksadana ini populer di masyarakat, ya, berarti biasanya AUM-nya itu tinggi. Nah, yang diharapkan oleh investor itu adalah yang AUM-nya tinggi, seperti itu. Nah, di sini AUM-nya adalah 146,05 miliar. Di sini menurut pendapat gua udah cukup bagus. Kenapa? Karena AUM yang bagus menurut pendapat gua sudah di atas dari 100 miliar. Di sini sudah di atas daripada 100 miliar. Tetapi ingat guys, bahwa kalian harus mengawasi portofolio kalian itu at least mungkin 4 bulan gitu loh. 4 bulan kemudian kalau seandainya kalian membeli reksadana ini, untuk memastikan apakah AUM-nya itu drop ataupun tidak. Karena kalau AUM yang terlalu drop, itu reksadana itu bisa tutup ya. Kalau misalkan di bawah dari 20M atau mungkin di bawah dari 10M itu bisa ditutup, atau di istilahnya apa ya? Di warning OJK lah bahasanya gitu ya. Bukan ditutup ya, tapi di warning OJK. Nanti kalau misalkan mereka nggak sanggup untuk bangkitin lagi, itu bisa ditutup gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi balik lagi guys, kalian itu harus ngawasin per 4 bulan. Untuk saat ini AUM-nya oke gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu 4 bulan kemudian seperti apa. Itu dari segi AUM. Lalu gue biasanya ngelihat daripada kinerja masa lalu. Ya, kinerja masa lalu itu biasanya gue ngelihat namanya CAGR ya, Compound Annual Growth Rate, atau mungkin ada yang bilang return lah. Nah, di sini gue ngelihat 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu seperti apa. Dan di sini 1 tahun terakhir dia berdasarkan data saat ini itu sekitar 50% ya. Menurut pendapat gue ya wajar aja. Karena memang saham kan sempat tahun lalu tuh drop banget. Nah sekarang dia lagi coba untuk naik gitu loh. Ya, dan even though ya sekarang sebenarnya sahamnya lagi turun nih. Lagi rata-rata kan turun tuh IHSG. Tapi ya ini masih
untung apa ya, untung 50% dibandingkan 1 tahun lalu guys gitu. Dan kemungkinan masih ada potensi untuk naik lagi seperti itu. Jadi kalau kalian mau lihat daripada kinerja reksadana ya seperti itu aspeknya. Untuk saat ini memang karena pandemi, setelah pandemi dia akan naik. Tapi naik pun nggak selalu naik terus gitu. Ada posisi turun juga. Yang mana kemudian ke depan hari kalau reksadana ini bagus bisa potensi untuk naik lagi. Gitu sih. Itu dari segi kinerja yang gue lihat ya. Lalu kalau misalkan gue lihat daripada expense ratio. Expense ratio adalah biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi untuk mengelola reksadana ini. Expense ratio yang kecil itu adalah harapan daripada investor. Karena artinya si manajer investasi itu efisien dalam mengelola reksadana ini, alias nggak perlu keluar banyak duit. Nah, expense ratio di sini adalah 5,43% ya. Menurut pendapat gua memang cukup tinggi ya untuk reksadana saham, tapi memang masih di ambang batas standar. Setahu gua kalau reksadana saham tuh sekitar 4 sampai 5 persenan. Itu untuk yang rata-rata reksadana saham yang gua amati ya guys, untuk saat ini. Tapi again, expense ratio besar ataupun kecil sebenarnya nggak terlalu berpengaruh bagi gue selama kinerjanya dan juga eh, reputasi dan OEM-nya itu bagus. Karena bisa jadi kayak gini loh, reksadana ini tuh expense ratio-nya gede. Ya otomatis gede itu bisa jadi karena dia nge-hire ya orang lah ya, dia keluar duit, tapi dengan dia meng-hire orang, dia bisa menghasilkan keuntungan yang lebih ya untuk reksadana ini. Menurut pendapat gue nggak masalah kalau begitu case-nya. Kan mungkin kalian bisa lihat tuh, terkadang expense ratio-nya itu gede, tapi dia return-nya lebih gede. Ya kan? Nggak mesti tuh expense ratio-nya gede, pasti return-nya dia kecil. Nggak juga. Ada beberapa kasus yang berbeda seperti itu. Kalau gue sih tidak jadi masalah. Tapi balik lagi semua ke kalian ya. Itu dari expense ratio. Lalu gue juga ngelihat daripada drawdown. Drawdown ini adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi pada reksadana ini. Entah itu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu bisa. Ya, kalian bisa cek sendiri. Kalau ini 1 tahun minus 10%. Jadi berdasarkan data 1 tahun lalu, itu tuh penurunan yang paling dalam adalah 10%. Berarti ya ini tuh bisa menjadi sebuah apa ya, pengingat di kepala kalian atau misalkan warning lah gitu. Kalau seandainya turun 10%, lo ready nggak gitu? Karena berdasarkan masa lalu begini nih, walaupun sebenarnya kejadian masa lalu itu belum tentu akan sama dengan masa depan. Bisa jadi turunnya itu cuma 7% maksimal, atau bisa jadi turunnya itu di kedepan hari 9% gitu. Nggak mesti harus sama, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Tapi ini hanya menjadi patokan aja sebelum kalian membeli. Seperti itu. Lalu ada di sini namanya minimal pembelian. Nah, minimal pembelian ini cukup penting juga buat teman-teman semua karena memang reksadana itu ada yang dimulai dari 10.000, ada yang dimulai dari 50.000, ada yang 5 juta, ada yang sejuta, ada yang 10 juta. Nah, kalau di sini bisa dimulai dari 100.000. Jadi cukup terjangkau ya guys buat teman-teman semua yang belum punya dana besar untuk menyisihkan buat reksadana. Lalu yang terakhir, bukan yang terakhir sih, dua yang terakhir lah. Ini adalah bank custodian dan bank penampung. Kalau misalkan bank penampungnya si reksadana ini beda dengan kalian, itu kalian bisa kena fee transfer. Di sini bank penampungnya adalah Deutsche Bank ya. Jadi kalau misalkan kalian punya misalkan BCA, ternyata dia kan di sini Deutsche Bank, ya udah berarti kalian bisa kena 3,5 atau 6.500 gitu. Tapi kalau kalian sama, itu nggak kena fee transfer. Seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah alokasi aset. Alokasi aset sebenarnya kalian perhatikan apakah aset-aset yang di dalam ini seperti apa. Kalian kan bisa lihat tuh di top holdings, kalau di aplikasi Bibit ya. Top holdings itu apa aja gitu. Misalkan di perusahaan-perusahaan yang terkenal. Kalau emang perusahaan-perusahaan itu udah terkenal, ya udah kalian bisa pilih. Nah, di sini mayoritas itu isinya di di saham ya, guys. Wajar karena ini merupakan bagian dari reksadana saham. Pasti 80% itu tuh ada di saham. Di sini 83,90% di saham. Kedua di lainnya, ketiga di obligasi. Jadi instrumen yang paling banyak itu adalah saham. Wajar karena ini merupakan reksadana saham. Tapi itu sih, semua balik lagi kepada teman-teman semua yang lagi menonton nih. Apakah emang kalian tertarik terhadap reksadana syariah ini? Secara kinerja masa lalu memang ini bagus ya.
Tapi kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Dan kalau untuk AUM sendiri, dia kan 140M. Sebenarnya dia udah bagus, tapi dia bukan yang sampai triliun atau mungkin di atas dari 500M. Jadi itu mungkin harus lebih, kalau misalkan kalian membeli itu harus diperhatikan juga per 4 bulan gitu. Lebih teliti lagi gitu. Karena AUM ini cukup krusial sih. Kalau seandainya dia bisa mempertahankan atau berkembang, nah itu justru malah bagus kayak gitu sih. Dan kalau misalkan kalian mau invest di reksadana saham seperti ini, cocoknya itu sekitar 5 tahun sampai 5 tahun ke atas. Karena di bawah dari 5 tahun kemungkinan untuk fluktuatifnya itu tinggi, guys. Jadi lebih baik 5 tahun atau 5 tahun ke atas. Karena kemungkinan untuk untungnya tuh lebih besar dibandingkan ketika di bawah dari 5 tahun. Seperti itu. Kalau misalkan kalian merasa ya ini video bagus dan kalian udah mau mulai invest, kalian bisa tuh pakai kode referral gue yang di Bibit ya. Di sini OLXI 8A9. Nah, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Itu kalau misalkan kalian baru mau mulai investasi ya. Tapi ini optional ya, guys. Oke, kalau kalian merasa video ini sangat bagus, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.